Halo semuanya, saya Sukmaandini dari kelas Manajemen Informatika 2F dengan NIM 2405-10-2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan program Bubble Sort dengan bahasa C++. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Langsung saja kita buat programnya. Jadi, include Austrian using namespace std ini gunanya untuk mengimport pustaka standar input dan output C++. Ini diperlukan untuk menggunakan objek cout dan scene untuk mencetak ke layar dan membaca input dari pengguna. Lalu fungsi using namespace std ini mengizinkan penggunaan elemen dari ruang nama yaitu std tanpa perlu menuliskan std setiap kali. Ini membuat kode lebih ringkas. Lanjut. int i sama dengan 0 i lebih kecil dari n. Jadi fungsi void bubble sort ini mendefinisikan fungsi bubble sort yang menerima dua parameter, array yang ini maksudnya array yang akan diurunkan, dan n jumlah elemen dalam array. Terus fungsi dari for integer i sama dengan 0, i kurang dari n kurang 1, i plus plus tuh artinya ini memulai loop luar yang akan berjalan sebanyak n kurang 1 kali. Setiap iterasi loop ini memiliki satu pas dari algoritma bubble sort. Jadi algoritma bubble sort ini kayak
membandingkan satu array ke array sampingnya gitu. Kita lanjut. Array dan bool swapped sama dengan false ini fungsinya untuk mendeklarasikan variabel boolean swap yang digunakan untuk melacak apakah ada pertukaran elemen yang terjadi selama pass. Jika tidak ada pertukaran, array sudah terurut dan loop dapat dihentikan lebih awal. Jadi kalau misalnya ini sudah terurut, maka dia false karena sudah terurut. Lalu yang fungsi for integer j sama dengan 0, terus j kurang dari n, dikurang i dikurang 1, j plus plus itu fungsinya untuk memulai loop dalam yang akan membandingkan elemen bersebelahan dalam array. Loop ini berkurang 1 iterasi setiap kali karena elemen terbesar sudah berada di posisi akhir setelah setiap pass atau swap berpindah. Lanjut. Jadi fungsi if array j lebih besar dari array j plus 1 itu fungsinya untuk memeriksa apakah elemen saat ini array j lebih besar dari elemen berikutnya yaitu array j plus 1. Jika ya, maka elemen ini perlu ditukar. Jadi kalau misalnya dia lebih besar dari j plus 1, maka terjadi pertukaran. Jika tidak, maka tidak. Lanjut.
Terus fungsi swap array j plus 1, terus swap sama dengan true, itu fungsinya untuk menukar posisi elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Jika elemen saat ini lebih besar atau lebih kecil, misalnya lebih besar dia true, kalau dia lebih besar dia false. Terus swap true itu menandai bahwa telah terjadi pertukaran, sehingga kita tahu bahwa array mungkin belum terurut sepenuhnya. Lanjut. Lalu fungsi if swap break ini, jika tidak ada pertukaran, array sudah terurut. Jadi ini fungsinya untuk jika tidak ada pertukaran lagi, maka ini tuh fungsinya jika udah semua ini terurut, maka fungsi ini berguna untuk itu. Lanjut. Nah, jadi fungsi void print array ini tuh untuk mendefinisikan fungsi print array yang menerima dua parameter. Array yang akan dicetak, dan intn ini jumlah elemen dalam array. Lalu fungsi yang var integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i++, ini untuk memulai loop untuk mencetak setiap elemen dalam array.
Lanjut. Oke, fungsi cout array 1 ini fungsinya untuk mencetak elemen saat ini diikuti dengan spasi. Lalu cout n ini untuk mencetak baris baru setelah semua elemen dicetak. Kita lanjut. Jadi di sini array-nya ada 7 karena di sini kan kita buat mana ya? Bentar ya. Enggak. Kita buat 7 aja array-nya. Lanjut. Ini data yang akan kita urutkan secara memakai metode bubble sort. Oke. Tadi kan fungsi ini tuh untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi array dengan beberapa nilai yang akan diurutkan. Jadi ini akan kita urutkan. Lalu fungsi integer n sama dengan size of array, strip size of array sama dengan dalam kurung 0,
Ini fungsinya tuh menghitung jumlah elemen dalam array. Dia membagi total ukuran array dengan ukuran yang akan diurutkan dan menghitung jumlah elemen dalam array dengan membagi total ukuran array dengan ukuran elemen pertama. Jadi ini fungsinya itu. Lanjut. Ini kodenya udah mau selesai teman-teman. Semoga tidak ada yang error. Lalu sudah selesai. Nah, jadi fungsi cout ini sebelum diurutkan ini tuh untuk menampilkan di terminal nanti data yang belum diurutkan, dan print array bubble sort ini dengan cara bubble sort. Lalu cout setelah diurutkan nanti akan di terminal akan ditunjukkan yang setelah diurutkan. Jadi ini untuk menampilkan data yang sudah diurutkan dan yang sebelum diurutkan. Fungsi return ini untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi. Main menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Oke, jadi mari kita run. Sebelum kita run, kita harus save dulu ya. Kita simpan ya buat ini. Terus tulis ya. Oke, saatnya kita run. Oke, terdapat error di sini. Mari kita lihat. Kenapa error nih? Seperti tidak ada yang salah. Kita run lagi.
karena ini ada yang salah. Coba kita tulis ulang ya guys ya. Oke, mari kita run lagi. Bisa expected before the enter. Expected before. Sama teman-teman, ternyata di sini kita salah. Ini kita run lagi. Salah di sini. Tipe ternyata ya guys ya. Print aturan. Print alive. Oke. Kita run lagi, semoga bisa. Oh my god, di sini juga tipe. Oke, kita run lagi, yes. Bismillah. Oke, sudah tidak ada error. What the hell? Kenapa hasilnya begini? Sepertinya ada yang salah guys. Jadi coba kita perbaiki lagi. Kenapa hasilnya seperti itu? Jadi kita ganti yang mau diurutkan. Kita ganti datanya ya guys ya. 6, 4. Oke, bakal diusaha ya penulisan kodenya. Jadi kita coba run lagi ya teman-teman. Oke. Sepertinya ada yang salah. Oke, baik, sudah saya perbaiki kodenya. Jadi perbedaannya tadi sepertinya karena ininya tuh salah gitu. Tadi saya buat di sini sejajar. Di sini sudah saya buat tidak sejajar, jadi mari kita run.
Jadi ini hasilnya yang sebelum diurutkan dan yang setelah diurutkan. Sini kami mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi hasil akhirnya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. See you.